Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, saya Marta Martina Simanjorang, guru pendidikan agama Katolik SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Peserta PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023. LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 23208127. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi pembelajaran gereja sebagai persekutuan terbuka. Terima kasih. Kesempatan untuk hadir di sekolah ini dalam keadaan sehat. Nah, sudah masuk kelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, akan Ibu cek dulu ya. Daniel, Bu. Jevan, Bu. Provindo, Bu. Rejeki. Bu. Oke, baik, sudah masuk kelas semuanya. Maka sekarang kita akan mengawali pertemuan ini dengan berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Silakan maju. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami menjadikan kita dalam Tuhan karena kamu muslim ketika juga pada pagi hari Tuhan. Dan memberi Bapak Ibu kami Tuhan. Tuhan begitu juga untuk kami Tuhan. Kemampuan mereka dalam rezeki kesehatan dan pencernaan Tuhan. Dan banyak dosa yang kami perbuat, tapi sekali itu agar tak terhalang anugerah yang berkenan kami. Terimalah doa kami Tuhan yang di dalam anak Yesus Kristus berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, kita akan melakukan pretest dulu. Sejauh mana Anda masih mengingat materi kita minggu yang lalu? Silakan nak, di scan barcode ini. Silakan. Dikerjakan selama 5 menit. Baik, sudah ada 2 orang yang mengirimkan jawabannya. Oke, baik. Karena sudah semua mengirimkan jawabannya, maka sekarang perhatikan. Najwa Shihab mengatakan begini, ada kata-kata motivasi yang layak untuk kita pegang, untuk kita jadikan menjadi motivasi hidup kita. Dia katakan begini, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Maka untuk itu, pastikan diri kalian itu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Siapa masih ingat pembelajaran minggu? Gereja sebagai umat Allah. Nah, gereja sebagai umat Allah itu merupakan persekutuan orang-orang beriman yang telah dipanggil oleh Allah melalui baptisan suci. Itulah gereja sebagai umat Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yang baru, yang di gereja sebagai persekutuan terbuka. Nah, sekarang ya kita akan lihat bersama-sama apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami gereja sebagai persekutuan terbuka
bersyukur kepada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan yang terbuka yang diwujudkan melalui sikap kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Adapun kriteria ketercapaian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu merumuskan arti dan makna gereja sebagai persekutuan terbuka secara kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan terbuka dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Nah, inilah yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan lihat dulu beberapa pertanyaan pemantik. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi kita sungguh dalam hari ini. Yang pertama, apa itu persekutuan? Ya, silakan. Persekutuan adalah perhimpunan, ikatan, atau persatuan. Iya, persekutuan itu adalah himpunan, ikatan, ataupun perkumpulan, ya, orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, bagaimana mewujudkan gereja sebagai persekutuan terbuka? Nah? Oke, silakan. Menghormati agama, budaya, dan ras orang lain. Ya, menghormati budaya, agama, ras, ya, dan masih banyak ya cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja itu sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masalah-masalah yang terjadi. Sebagai contoh, radikalisme. Radikalisme ini adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk mengubah tatanan sosial ataupun politik dengan cara melakukan kekerasan. Ini bisa merusak persaudaraan, merusak persatuan. Lalu yang kedua, misalnya intoleransi. Intoleransi itu kebalikan dari sikap toleransi. Intoleransi ini adalah sikap abai atau tidak peduli terhadap eksistensi dari orang lain. Contohnya apa itu? Contohnya tidak menghargai perbedaan, hanya berteman dengan orang yang seiman saja, mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Ini sebagai contoh sikap intoleran. Sikap-sikap seperti ini harus kita singkirkan jauh-jauh. Maka bagaimana sesungguhnya kita sebagai anggota gereja untuk mewujudkan keterbukaan itu, untuk menyingkirkan sikap intoleransi dan sikap radikalisme, kita akan menonton sebuah video. Ibu akan tayangkan sebuah video, maka kalian amati dengan sebaik-baiknya karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Dan kunjungan Sri Paus Fransiskus selama 3 hari di Uni Emirat Arab berakhir 5 Februari 2019. Selain mengadakan misa bersama dengan 13.000 umat Katolik di negara tersebut, Paus Fransiskus juga menandatangani dokumen sejarah tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan guna menangkal radikalisme serta terorisme. Acara penandatanganan dokumen yang disebut Deklarasi Abu Dhabi dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Tayyib. Baik, sampai di sini tayangan video kita untuk hari ini. Maka sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa
pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, kisah tentang apa yang diceritakan dalam video yang baru saja yang mengamati? Ya, Penandatanganan dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan guna menangkal radikalisme serta terorisme. oke, baik. Nomor 2, apa itu dokumen Abu Dhabi? Ya, Dokumen Abu Dhabi adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb. Dokumen ini berjudul Dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragam. oke, baik. Nomor 4, apa kaitan dokumen ini dengan gereja sebagai persekutuan terbuka? Ya, silakan, Nak. Paus Fransiskus menekankan pentingnya dialog antara berbagai agama dan kehidupan bersama dalam perdamaian. Iya, siapa yang bisa menambah? Iya, silakan. Dokumen ini mendorong gereja untuk menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap umat beragama lain dengan menghormati keyakinan dan kebebasan beragama. Oke, baik. Nomor 5, sebagai anggota gereja, apa pandanganmu sendiri tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Iya, silakan. Jadi sebagai persekutuan terbuka adalah konsep yang mengajak gereja untuk inklusif, ramah dan terbuka terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan rasa tahu. Oke, baik. Siapa lagi bisa yang menambah, Nak? Oke, Nak. Gereja sebagai persekutuan terbuka adalah cerminan ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan penerimaan terhadap semua orang. Oke, baik sekali. Ada lagi yang bisa menambah? Iya. Silakan, Nak. Gereja sebagai persekutuan terbuka adalah mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas. Iya, baik. Nomor 6, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb telah menandatangani the document on human fraternity for all peace and living together. Jelaskan apa inti dari dokumen Abu Dhabi ini? Iya, silakan. Persaudaraan dan dialog antar agama, Ya. gereja saling menghormati, saling keluarga dan dalam kehidupan, menentang kekerasan dan ekstremis, lingkungan dan keberlanjutan. Oke, baik ya. Jadi dari video yang baru saja kita amati, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb telah menandatangani the document on human fraternity for all peace and living together. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah baru dalam gereja Katolik yang selalu membuka diri membangun persaudaraan sejati antar umat manusia. Bagaimana sesungguhnya itu gereja sebagai persekutuan terbuka? Kita akan lihat Going Express artikel 1 dan juga Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Nah, untuk mendalami ini, kita akan masuk ke dalam kelompok. 3 orang satu kelompok ya, Nak ya? Bisa? Oke. Nah, ini linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Sebagai bahan referensi juga sudah Ibu kirimkan di dalam Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Dan beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok sudah Ibu kirimkan di sana. Nah, setelah selesai nanti kelompok kalian mengerjakan di dalam kelompok, maka akan dipresentasikan hasilnya di depan kelas, pleno. Ya, ketika Anda mempresentasikan di depan kelas, ya setelah selesai itu, ya teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang membangun tentunya ya. Bisa dilakukan? Oke, baik. Silakan masuk ke dalam
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan Sekarang kita bisa menjelaskan ya masing-masing kelompok ya. Oke, silakan ditampilkan hasil kerjanya kelompok 1. Iya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Dede Marisi Doruda. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Persekutuan yang terbuka konsep di mana gereja memperluas inklusivitasnya untuk menyambut orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, ras, atau sosial. 2. Jelaskan contoh-contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan terbuka di parokimu atau di uskupan kalian sesuai dengan syarat hidup umat perdana sebagai persekutuan sepanjang zaman. 4. Mengapa gereja pada zaman sekarang harus menjadi persekutuan terbuka? Untuk menerapkan ajaran cinta kasih dari Yesus Kristus, menjalankan misi penginjilan, persaudaraan dan dialog antar umat beragama, dan tanggung jawab sosial. 5. Jelaskan apa pesan dari cara atau semangat hidup umat perdana bagi gereja sebagai persekutuan sepanjang zaman. Kesatuan dan persatuan, hidup dan kepercayaan, tidak egois, dan taat kepada kehendak Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Oke, baik. Bagaimana tadi kalian ketika mengerjakan kerja kelompok? Semua ikut berkontribusi. Semua ikut berkontribusi, artinya kalian berkolaborasi dan menyelesaikan tugas-tugas soal-soal yang ada dalam kelompok ya. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Maka mari kita apresiasi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan Nak. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Nika Rabbi Sinaga. Nama saya Pastor Fadil. Perkenalkan, nama saya Dedik Sandurin. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Konsep di mana gereja memperluas inklusivitasnya untuk menyambut semua orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, ras, atau status sosial. 2. Jelaskan contoh-contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan terbuka di parokimu atau di keuskupan kalian sesuai dengan cara hidup umat perdana sebagai persekutuan sepanjang masa. 4. Mengapa gereja pada zaman sekarang harus menjadi persekutuan terbuka? Dengan terbuka, gereja dapat mewujudkan nilai-nilai agama, cinta kasih, eksklusivitasnya, persaudaraan dan pelayanan kepada sesama. 5. Jelaskan pesan apa dari cara atau semangat hidup umat perdana bagi gereja sebagai persekutuan sepanjang masa. 1. Hidup dalam kepercayaan. 2. Tidak egois. 3. Hati pada kehendak Tuhan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan kami silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Ini ada sudah jelas? Bu. Baik, karena kalian tadi saya lihat mengerjakan dengan baik. Benarkah kalian mengerjakan secara berkolaborasi? Ya, Bu. Bergotong royong? Ya, Bu. Oke, baik. Mereka telah menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan baik, maka mari kita apresiasi hasil kerja kelompok 2. Silakan dulu. Sekarang Nak, kalian
baik, maka sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama apa yang menjadi diskusi kita tadi. Yang pertama, perhatikan. Gereja adalah persekutuan umat Allah. Ya, gereja adalah persekutuan umat Allah. Dalam persekutuan umat itu, semua anggota mempunyai martabat yang sama, memiliki fungsi yang berbeda-beda, serta semakin terbuka dan terlibat untuk mewarnai dunia. Gereja hadir dan berada untuk dunia, ya. Sebagaimana itu ditandaskan Lumen Gentium artikel 1, ya. Sebagaimana ditandaskan dalam Lumen Gentium artikel 1, dokumen Konsili Vatikan kedua. Gereja hadir dan berada untuk dunia. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Ya. Jadi panggilan gereja yang utama ialah menjadi utusan Kristus untuk menampakkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Gereja pada zaman sekarang itu harus menjadi persekutuan yang terbuka. Nah, pentingnya keterbukaan itu bukan hanya keterbukaan terhadap sesama seiman saja atau orang yang berkeyakinan sama, tetapi keterbukaan terhadap agama-agama lain. Artinya, kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang mau berjuang secara bersama. Iya, secara bersama. Cara hidup umat perdana memberikan kita buah kesadaran bahwa kebersamaan dalam persekutuan itu sangatlah penting. Sebagaimana tadi kita dalami dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Tadi kita sudah menonton video, di mana di dalam video tadi yang kita tonton, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayeb, telah menandatangani sebuah dokumen. Apa itu judul dari dokumen yang ditandatangani oleh Paus itu? The document on human fraternity for peace and living together. Nah, peristiwa ini merupakan tonggak sejarah baru Gereja Katolik yang selalu membuka diri membangun persaudaraan sejati umat manusia. Dokumen Abu Dhabi menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Gereja perlu membangun kerjasama yang lebih intensif dengan siapa saja yang berkehendak baik. Gereja harus berpartisipasi aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Gereja juga harus menjadi sakramen, yakni sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah bagi dunia, menambahkan karya keselamatan Allah di dunia.
Gereja zaman sekarang harus menjadi persekutuan yang terbuka. Cara hidup jemaat perdana memberikan kita sebuah kesadaran bahwa kebersamaan dalam persekutuan itu adalah sesuatu hal yang penting. Hal ini dapat kita lihat, misalnya itu segala sesuatu adalah milik bersama. Iya. Kita sebagai umat Katolik harus memperhatikan keterbukaan kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita harus meningkatkan sikap moderasi beragama. Sikap moderasi beragama itu ada 4. Dan 2 sungguh-sungguh masuk dalam materi kita hari ini. Ya, yakni toleransi dan anti kekerasan sebagaimana itu disampaikan oleh Paus Fransiskus dan juga Imam El-Tayeb dalam dokumen yang baru kita dalami. Jadi kita harus terbuka terhadap segala perbedaan yang ada. Menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Baik itu berbeda agama, latar belakang, keadaan ekonomi, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa melihat bahwa perbedaan itu adalah merupakan sebuah kekayaan. Sehingga dengan demikian kita ikut berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, baik aku sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Tidak ada? Ya, Bu. Anda bisa paham apa yang sudah disampaikan? Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, maka sekarang kita akan post test. Post test. Nah, ini barcode-nya silakan di-scan. Sudah bisa dibuka link di dalamnya? Oke, silakan kerjakan sekitar 5 menit. Sejauh mana Anda paham tentang materi kita hari ini? Sudah semua mengirimkan? Nah, Ibu perhatikan ada beberapa orang yang remedi. Maka yang bagi yang remedi nanti akan Ibu panggil secara khusus untuk melakukan ujian ulang, ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi. Di sini lembar refleksi akan Ibu bagikan. Tuliskan namamu dan di sini ada 3 pertanyaan untuk menjawab ya atau tidak dan 3 pertanyaan menjawab dengan paragraf singkat. Bisa? Jawaban singkat ya. Baik. Lembar refleksi sudah dikumpulkan semua ya. Tugas untuk minggu depan sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Boleh kalian buka di Google Classroom, tugas sudah ada di sana dan dikerjakan dengan baik di rumah. Dan materi kita untuk minggu depan adalah sifat-sifat gereja. Apa nak? Sifat-sifat gereja. Iya, boleh kalian pelajari lebih awal. Sudah Ibu kirimkan di Google Classroom untuk mempermudah kita memahami materi itu pada minggu depan. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikannya sebagai sebuah kekayaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.